kami izin untuk interview untuk tugas family business atau bisnis keluarga gitu. Karena kan kami tahu Diana punya keluarga yang memang sudah punya usaha. Kalau boleh tahu dari mulai kapan gitu Pak usahanya? Saya mulai usaha dari 2013. 2013. Jadi waktu Diana usia berapa itu? Diana itu SMA kelas berapa ya? S SMP kelas SMP. 3 kalau nggak Oh salah. ya, SMP kelas 3. Oh ya, oke. SMP kelas 3 sampai sekarang. Berarti Iya. berarti itu memang sebelumnya belum pernah usaha apapun Pak? Atau pernah nyoba usaha apa, terus yang sekarang roti gitu? Sudah sih Mbak sebelumnya. Ya sering apa itu? Ya usaha gagal, usaha lagi yang lain, usaha gagal, usaha lagi yang lain gitu. Saya usaha apa itu? Ayam potong juga pernah. Sampai sekarang kandangnya juga masih ada. Wow, keren banget. Berarti nyambi Pak, 2 atau gimana? Ya sekarang kandangnya di kampung nganggur. Oh, oke oke. Bapak asalnya mana Pak, kalau boleh tahu? Ya, Asalnya mana? Daerah mana? Ngawi Mbak. Oh, Ngawi. Oke oke. Berarti itu 2013 dimulai dari Ngawi atau langsung di Jogja, Pak? Enggak, saya langsung buka. Soalnya begitu usaha itu ayam kurang jalan, terus saya kerja lagi. Tadinya saya kan kerja roti. Terus usaha gagal, kerja lagi, terus kerja lagi usaha itu sekitar tahun berapa itu ayam itu 2009-an itu. Terus nggak ada hasil, terus saya kerja lagi, kandang tak tinggal, kerja di Jogja dulu di Bumbu Desa. Kan saya dapat kontrak kerja di situ 3 tahun. Sebenarnya per tahun sih, setiap diperpanjang, terus tahun terakhir ketiga itu saya udah nggak mau, inginnya usaha sendiri. Benar. Berarti bisa buka roti ini karena pernah kerja di tempat roti gitu nggak, Pak? Saya itu sudah pernah bukain orang roti itu sudah 5 kali, Mbak. Oh. Sendiri. Oh, bikin sendiri, bukan karyawan di toko roti gitu bukan? Sebelumnya. Saya pernah kerja di toko roti itu, bukain toko-toko roti itu kan dulu saya pernah sekolah kue juga. Oh, walah. Iya, kuliner buat kue gitu, Pak. Nah, terus saya suruh bukain orang, buka usaha toko roti, terus saya bantuin buka, sistemnya kan kontrak. Kontrak itu banyak berapa, sesuai kemauan sih. Biasanya per tahun. Kalau sudah merasa berhasil, ya saya mau diperpanjang enggak, biasanya gitu. Kalau enggak mau diperpanjang, biasanya suruh carikan orang sambil ngajarin sampai bisa, terus tak tinggal. Saya cari lagi. Oh. Keuntungannya apa kalau misalkan bukain itu? Kenapa nggak dari dulu buat langsung gitu? Ya permodalannya kan belum ada, Mbak. Oh, oke Nunggu oke. modal dulu. Heeh heeh heeh. Modalnya kan juga lumayan. Jadi nanti kalau kita modalnya pas-pasan, kalau nggak jadi kan juga mau bangkit lagi juga susah. Usaha kan nggak terus sekali jalan langsung sukses, kan mesti ada jalan yang sulit kita lalui. Toh. Mhm mhm. Kalau ngajarin orang itu berarti dapat uangnya dari mana, Pak? Atau setiap bulan atau setiap minggu gitu atau setiap apa? Maksudnya? Kalau misalkan ngajarin orang tadi buat bikin toko roti, itu dapat uangnya Bapak pribadi? Misalnya saya dikontrak di DP. Di DP sesuai perjanjian, umpama dikontrak 50 juta gitu, biasanya di DP separuh. Nanti yang sisanya dikasihkan tiap bulan. Oh, dan tugasnya Bapak? Selama setahun gitu. Nah nanti kalau saya sudah biasanya kalau mau mendekati akhir kontrak, saya kan ngomong sama bosnya mau diperpanjang atau enggak, bilang toh. Saya sudah nggak mau diperpanjang lagi, saya mau cari yang lain, gitu kan biasanya terus. Ya kalau bapak sudah nggak mau dikontrak lagi, nanti tolong dicarikan orang, diajarin sampai bisa ya.
nanti setelah bisa nggak masalah gitu, biasanya seperti itu. Oh, berarti yang nggak mau dikontrak itu malah bapaknya, bukan orangnya? Enggak, saya kan nggak mau terikat. Oh, Setahun kalau ada channel lain, ya mending ngambil yang lain. kenapa Pak? Kan ada biasanya ya lebih menguntungkan loh. Oke. Pak, kalau boleh tahu nih ya Pak, dari 2013 berarti sampai sekarang ya tahun 2021 itu jumlah karyawan Bapak udah nyampe berapa ya? Terakhir itu karyawannya 13, sekarang tuh pada mengundurkan diri, sekarang tinggal 10. Karena pandemi ya Pak? Sebenarnya enggak sih, kemauan sendiri sih. Oh, kalau boleh tahu itu dari 10 karyawan itu posisinya apa aja Pak? Posisinya ya cuma dibagi dua, produksi sama packing. Yang separuh packing, yang separuh produksi. Kalau pemasarannya sendiri itu offline semua atau gimana? Karena dulu tak marketing sendiri. Kan sudah punya pedagang yang nampung. Jadi tiap kita itu tinggal bikin, nanti tinggal dia sudah terima. Berarti kalau untuk sekarang udah mulai ke pasar online gitu belum Pak? Online sudah. Biasanya pedagang yang online kan, bukan saya. Saya kan dia kan sistemnya pengepul. Nanti kalau saya online, nanti kalau harganya biasanya konsumen itu mintanya lebih murah. Nah, kalau lebih murah nanti kan pedagang yang pernah ngambil lama kan ya juga protes biasanya. Makanya yang online kan sana. Jadi sistem kayak reseller gitu ya? Iya. Iya. Kalau dari sekarang kan situasinya pandemi ya Pak, itu cara bertahannya itu gimana Pak? Ya menjaga situasi pandemi seperti ini. Menjaga kualitas, mutu, hanya itu saja. Soalnya posisinya pandemi ini kan agak sulit. Karena masalah ekonomi toh. Iya. Ya kualitasnya kalau bagus sudah punya nama ya tetap jalan, sekalipun turun. Ya enggak normal seperti dulu sih, tapi kan tetap jalan. Berarti secara pendapatan itu tetap turun atau malah naik Pak selama pandemi ini? Turun. Turunnya 60%. Oke. Berarti kalau misalkan selama pandemi itu strateginya apa Pak akhirnya? Strateginya ya bertahan. Bertahan. Kualitas ya sama apa itu namanya komunikasi sama pedagang juga harus baik supaya dia penjualannya juga harus baik. Soalnya kita kan punya reseller 4. Misalnya kalau punya reseller itu kan selain komunikasi kan juga setiap lebaran dikasih tunjangan supaya dia itu juga semangat menjual produk kita. Benar-benar. Reseller 4 itu berarti yang sudah besar, toko-toko besar gitu ya Pak, atau gimana? Enggak, ya pedagang biasa, tapi dia pengambilannya kan banyak. Ya distributor itu loh. Distributor. Ya. Oke. Berarti mulai pertama kali rekrut karyawan 1 itu tahun berapa Pak? Saya tuh buka pertama sudah ambil karyawan 1. Udah 1. Dari mana Pak? Belum Keluarga. Karyawan 1. Keluarga atau bukan? Ada istri saya. Apa? Omnya Diana ini. Oh, istrinya Bapak? Enggak, adiknya. Oh, adiknya. Oh, adik ipar. Adik ipar saya yang bantu dari pertama. Ya itu sekitar berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun. Wow. Pak, berarti dari 10 karyawan itu semuanya dari keluarga atau ada orang luar? Dari keluarga 1. Ponakan, anaknya kakak saya.
Yang lain orang lain semua. Kak, sebenarnya kalau lebih milih enak yang dari keluarga atau dari orang luar, Pak? Fleksibel sih. Begini, kalau memang saudara itu membutuhkan, butuh tapi ada kemauan ya kita terima. Tapi kalau sebenarnya kita butuh tapi dia kurang mau ya kita juga nggak memaksa. Mending orang lain. Iya, betul. Kayaknya anak muda sekarang kan ya sesuai kemauannya. Kalau kita juga nggak memaksa, keponakan pun juga nggak memaksa. Ya cuma ditawarin aku kalau kerja itu seperti ini, mau ya ikut, nggak mau juga nggak memaksa. Kamu boleh kerja lain, sifatnya bebas. Cuma kan tetap juga kasih arahan supaya mau. Ini tetap yang menentukan kan yang mau kerja. Kalau ada kemauan yang nggak masalah, kalau nggak ada kemauan kita juga nggak memaksa. Ya itu keponakan adiknya istri saya itu dulu juga keluar. Saya 4 tahun. Pengennya kan sama kakaknya satunya buka sendiri di Tangerang, ya boleh. Sekarang kan sudah buka di Tangerang juga sudah berhasil. Berarti itu kalau bahasa kasarnya ngambil ilmu bapaknya ya, Pak? Ya iya toh, tapi kan ya berhubung saudara kan nggak masalah. Kalau orang lain ya sebenarnya ya biasanya ada itu sih. Bentuknya franchise atau apa kan begitu toh. Kita ajarin semua. Iya, betul. Sampai sekarang pun kalau ada masalah masih konsultasi. Oh, ya Allah, masih konsultasi. Yang konsultasi tadi itu yang memang kliennya Bapak dulu-dulu itu atau saudara yang tadi? Ya saudara, ya saudara. Kalau yang klien-klien dulu tuh tak tinggal kan usaha udah jalan setahun. Kan waktu merekrut orang juga saya tak ambilkan orang-orang yang sudah bisa. Jadi waktu tinggal saya juga nggak mengecewakan orang. Oh, oke. Ya kan kasihan terus tak rintis berjalan terus tak tinggal nanti tiba-tiba usahanya nggak jalan terus tutup ya juga kasihan dia kan juga mengeluarkan modal toh. Iya. Tapi kayak gitu bukannya franchise ya Pak namanya? Ya kalau saudara ya nggak franchise lah. Ya. Kan biasanya ya franchise supaya apa itu ada ikatan toh, apa kerjasama biar lebih berhati-hati. Franchise tujuannya sama sebenarnya, bukan kita mengambil keuntungan, dia lebih berhati-hati, mengikat apa silaturahmi. Biasanya kalau nggak ada franchise, biasanya kalau sudah bisa putus. Nah, kalau masih ada franchise, biasanya masih ada komunikasi. Oke. Kalau dari produknya sendiri itu jenis roti-rotinya yang seperti apa ya? Mana, Mbak? Yang dijual, yang diproduksi. Kalau yang saya jual ini cuma saya satu item, roti gulung saja. Oh. Tapi seandainya toko ya macam-macam roti sebenarnya ya bisa sih. Tapi kan pangsa pasarnya itu kan harga murah, Mbak. Kita yang dikejar kan bukan kualitas, terutama kan kuantiti, jumlah. Soalnya pengambilan keuntungannya kan juga persentasenya juga kecil. Kalau toko pengambilan keuntungan itu per item bisa 60%, kalau pasar paling 30%. Tapi kalau jumlahnya banyak kan ya juga nanti jatuhnya juga sama. Mungkin malah lebih besar daripada pasar. Oke. Bapak, mohon maaf Pak, mau tanya. Pernah tahu ini Pak, kayak siklus usaha itu kan biasanya kayak gunung gitu ya Pak ya? Naik, itu habis turun gitu kan Pak? Iya. Ya, nah kira-kira kalau kondisi usaha Bapak sekarang itu ada di posisi apa? Sedang bertumbuhkah atau pas sudah di atas gini, mempertahankan? Ini sedang bertahan ini. Tidak ada penyerangan sama sekali. Berarti posisi sebenarnya sudah bertumbuh ya Pak? Posisinya sudah bertumbuh dan
sebenarnya waktu kondisi normal itu tumbuh-tumbuhnya, tapi karena adanya COVID ini kan usaha itu banyak bertahan. Sudah bertahan 1 tahun itu saja sudah baik gitu. Buru-buru naik, bertahan ada kalau usaha tahun ini sudah bagus. Iya. Kemarin Diana cerita mau ini Pak, mau buat pabrik ya Pak. Berarti kan sebenarnya tahun terakhir itu bagus gitu. Sebenarnya kan harapan mau buat sih, cuma kan kalau kondisinya seperti ini terus ya nggak tahu nanti ke depannya. Tapi kan harapannya ya tetap ekonomi pulih, nanti berjalan normal kembali begitu. Ya memang sudah mau dibuat, paling habis lebaran. Priska mungkin mau tanya-tanya. Ya baik Pak. Tadi kan ada rencana untuk membuka pabrik ya untuk dari bisnis keluarga Bapak gitu. Terus sebelum itu pas pandemi ini apa sih Pak kendala terbesar yang dihadapi bisnis Bapak ini? Dari pelanggan atau dari menurunnya minat atau dari jumlah barang yang mungkin langka seperti itu? Apa kendala utama? Paling utama yang dirasain Bapak? Dirasakan ya karena pertumbuhan ekonomi kan nggak ada. Justru pertumbuhan ekonomi minus. Terus segala kegiatan dibatasi. Jadi ya kita penjualan itu juga ikut dibatasi. Mungkin sebelum-sebelumnya itu banyak acara pengajian, banyak acara-acara manten, banyak acara-acara. Nah, itu kan sering banyak yang ambil itu. Iya. Itu ada acara pengajian rutin 1 minggu sekali, itu sering ngambil. Terus sekarang nggak ada pengajian, dilarang juga nggak ngambil. Iya betul Pak. Yang berjualan di sekitar kampus itu, yang masuk kantin-kantin juga ikut libur. Gitu. Jadi dari Bapak sendiri nih berarti yang ngambil roti ini bukan cuma dari ibu-ibu pengajian saja. Jadi sama seperti kayak kantin sekolah, dari kampus, toko-toko atau outlet kecil juga ngambil dari Bapak seperti itu ya? Banyak, Mbak. Yang jualan di kantin-kantin sekitar sekolahan, di sekitar kampus itu sebenarnya banyak. Yang di dalam kampus pun juga ada. Ya karena ini pembelajaran semua online, jadi ya kita nggak bisa penjualan juga nggak bisa maksimal. Iya. Terus untuk pendistribusiannya itu untuk roti tersebut diantar oleh karyawan Bapak atau dari reseller Bapak sendiri yang mengambil? Dikirim ke rumahnya, yang ngirim karyawan, Mbak. Oh, karyawan, baik. Kalau dari kinerja karyawan Bapak sendiri itu apakah setiap bulannya selalu ada evaluasi gitu, Pak? Ya, sih. Evaluasi ya kan untuk nanti untuk menunjang gajinya kenaikan per tahunnya. Ya, soalnya kalau kerjanya baik kan juga kita juga menghargai kerja seseorang. Dan gaji juga bervariatif, tergantung masa kerja, kalau kinerjanya. Jadi setiap kenaikan kan beda-beda, Mbak. Jadi evaluasi itu biasanya dilakukan setiap bulan gitu Pak, atau per tahun? Oh, per tahun. Rizka, barusan mau tanya. Jadi untuk karyawan Bapak sendiri nih, apa sih yang kendala yang dihadapi ketika mungkin ada beberapa karyawan yang keluar masuk ya Pak dari perusahaan Bapak sendiri? Jadi kendala apa yang Bapak hadapi ketika ada karyawan baru nih? Kan tentu pasti kalau misalkan ada karyawan baru nih butuh penyesuaian gitu kan. Itu dari perusahaan Bapak, seperti apa cara mengajarnya atau
gimana cara mempraktekkan atau gimana sih Bapak cara ngajari lah istilahnya paling gampang itu Bapak sendiri atau karyawan yang sudah berpengalaman atau yang sudah terampil di perusahaan Bapak seperti itu? Biasanya nanti tak suruh dampingi yang sudah lama. Ya paling nggak sampai adaptasi sama temannya. Nanti setelah adaptasi, nanti kan setiap hari melihat kan akhirnya juga tahu. Iya. Yang jelas ada pendampingan awal-awal itu. Iya. Kalau untuk goals atau tujuan ke depannya itu seperti apa Pak ya dari usaha Bapak? Maksudnya? Tujuan ke depan itu usahanya diharapkannya seperti apa sih Pak? Ya usahanya tujuannya kalau kondisi normal ya bisa pulih kembali, nanti item-item ditambah lagi. Mainnya snack box, Mbak. Oh, snack box. Iya. Jadi Sekali. melebarkan jenis produknya gitu ya Pak? Ya kalau snack box kan produknya harus lengkap seperti toko. Sekalipun nanti apa itu enggak produksi sih, paling bikinnya apa itu namanya, apa itu katalog. Sistemnya kan katalog loh sekarang. Misalnya kan kita nggak punya toko, paling pasang katalog, terus yang penting bisa melayani. Baik, untuk kedepannya, Bapak ini kan biasanya yang seperti yang dibicarakan sebelumnya tadi kan ada reseller gitu ya kan Pak. Nah dan kebetulan reseller itu yang mengonlinekan dagangan Bapak. Nah dari Bapak sendiri, dari perusahaan Bapak ini ada kemauan atau ada keinginan atau tidak untuk mengonlinekan barang Bapak gitu? Sebenarnya sih ada sih. Pernah dulu itu di online kan Diananya itu. Tapi kan sudah pada tahu alamatnya, dulu pedagang yang ngambil ke reseller saya itu pengennya ke saya sendiri. Oh iya, baik. Nanti berbenturan. Iya. Kalau pedagangnya sama, ngambilnya cuma pindah tempat, akhirnya barang yang keluar kan juga sama. Nah maunya kan ya, tapi kan kita dapat konsumen baru gitu loh. Iya. Pak, kalau penjualan terjauhnya itu sampai sekarang sampai mana sih Pak? Purworejo. Purworejo. Berarti masih dalam lingkup Jawa ya Pak, Jawa Tengah gitu? Ya, Jawa Tengah. Kalau untuk kedepannya juga nih Pak, Bapak ada keinginan atau tidak untuk pendistribusian barangnya ini untuk keluar kota, ke daerah Jawa Timur atau ke Jakarta atau ke berbagai tempat lainnya, seperti itu? Rencana ini mau ke Semarang, cuma kondisinya masih kurang baik. Jadinya kemarin sudah rencana matang, terus tiba-tiba ada COVID, akhirnya rencana semua. Ya kita rencana manusia sih, ya nanti menentukan Tuhan. Rencana kita sih bagus, tapi kan tetap yang menentukan ya di atas. Iya, betul Pak. Gimana Mbak Devi? Ada pertanyaan lagi? Apa ya kayaknya? Dari situ masih ada nggak? Ya nanti kalau tempatnya udah jadi boleh main ke sini. Baik Pak. Tempatnya di mana Pak? Tahun depan tempatnya sudah jadi pas sampai lulus itu. Tempatnya di mana Pak? Ya, dekat kok sama rumah saya. Nanti biar nggak ngobrol cuma ngobrol biasa, tapi lihat tempat usaha seperti apa. Nanti kalau saya punya usaha sendiri gimana cara pengembangannya kan begitu. Iya. Kapan bisa belajar Pak? Langsung ke sama Bapak. Nanti bisa lihat sendiri, nggak masalah. Iya Pak, siap. Terus masih ada lagi atau? Gini, jadi kan ini
bisnis keluarga ya Pak. Bapak kan dari generasi pertama. Kebetulan memang Bapak yang mendirikan usaha ini. Untuk kedepannya nih, ada nggak niat atau kajian bahwa usaha ini mau diturunin nih ke generasi berikutnya, seperti itu. Diterusin lah istilahnya, Pak. Ya, itu tergantung anaknya. Kan anaknya juga. Ya, Mbak Diana ini sama adiknya. Ya, Nah, nanti jiwa bisnisnya gimana? Ada kemauan nggak mau mengikuti jejak orang tuanya? Kalau iya, ya baik. Kalau nggak ada ya kita juga nggak memaksa. Umpamanya keinginannya aku jadi pekerja ya boleh. Kalau keinginannya aku tak mengikuti jejak orang tua ya boleh, malah lebih baik. iya. Baik. Sepertinya pertanyaan-pertanyaan tadi sudah cukup ya, Mbak Devi. Mewakili itu ya. Sudah, Mbak. Kebetulan sudah cukup mewakili Pak dari pertanyaan yang ya menjawab rasa penasaran kami tentang bisnis keluarga seperti itu. Nah, selain tanya jawab nanti boleh main-main ke sini. Iya Pak, Ya, Pak. baik. Sambil silaturahmi juga ya Pak ya. Ya boleh boleh. Jadi ini mau ditutup aja atau gimana, Rizka? Iya baik, kita tutup aja. Ya, terima kasih banyak ya Bapak atas waktunya yang sudah diluangkan. Ya, makasih sama-sama Bang. Ya, Selamat malam. Iya, terima kasih banyak Bapak. Selamat Iya. malam. Ini langsung di-an ya, Chris? Iya, langsung WA aja kita. Ya. Mbak Diana. Stop.